Kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita, membuat kita semua senantiasa bersyukur, mengagungkan, dan memuliakan Dia. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Kamis, tanggal 8 Juni tahun 2023. Kita akan membaca firman-Nya. Mari satu dalam doa. Kepadamu Tuhan kami membawa hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau hadir dalam berbagai segi kehidupan yang kami alami, rasakan. Dan kami rindu untuk membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Biarlah kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman di dalam langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman kebenaran-Mu. Amin. 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu aku masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin. Saat ini saudara-saudara kita berada dalam tema aneka karunia dari Allah. Saudaraku, mungkin masih banyak ingat peristiwa Meko. Nama tempat Meko dan nama dua orang anak, yakni Selvin dan Moko. Keduanya telah menjadi pengingat untuk masa tertentu mengenai peristiwa kesembuhan secara ajaib dari sejumlah orang yang sudah lama menderita sakit. Saudara, terlepas dari silang pendapat yang terjadi selama dan sesudah waktu kejadian-kejadian di sana, memang ada keyakinan dan ajaran gereja yang mengakui adanya mujizat kesembuhan. Ayat 9 dari 1 Korintus 12 ini menyebut secara eksplisit adanya karunia untuk menyembuhkan, di samping karunia-karunia yang lain.
Semua adalah pemberian atau karunia roh. Saudara, masalah muncul setelah orang tidak menyadari bahwa karunia adalah suatu pemberian untuk maksud Tuhan sendiri. Maksudnya terbatas dalam ruang dan waktu yang dikehendakinya. Kesalahan seperti inilah yang menyebabkan manusia kemudian bermaksud mengelola dan memanfaatkan karena itu dengan maksud yang lain, lepas dari maksud atau penugasan dari Tuhan. Ketika manusia mulai mengelolanya untuk ragam kepentingan dan berpikir karunia itu menetap dalam diri seseorang, maka cepat atau perlahan ia menjadi tidak efektif lagi atau hilang. Mungkin saudara ada orang yang diberi karunia untuk menyembuhkan, tetapi karena ada kemauan dan usaha mengelolanya untuk kepentingan lain, misalnya dengan model perdukunan, maka jelas roh akan mundur. Saudaraku, ingatlah selalu, ketika suatu karunia tidak lagi diterima dan dikembangkan sebagai karunia roh yang membawa kita mengaku Yesus itulah Tuhan, maka yang akan muncul adalah kesombongan dan kecemburuan. Kesombongan pada yang menerimanya dan iri hati atau cemburu pada yang memilikinya. Karena itu saudara, tak perlulah cemburu pada yang lain, sebab masing-masing kita menerima karunia dari Sang Bapa. Ada karunia-karunia yang indah yang Tuhan berikan, dan karena itu nikmatilah serta kembangkanlah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu begitu besar. Kami boleh membaca firman-Mu. Kami boleh mendengarkan. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja. Kekuatan Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mewujudkan firman-Mu ini dengan baik dan benar. Kepadamu Tuhan kami berserah diri. Kami membawa seluruh kehidupan kami dalam kuasa Tuhan. Berkati kami semua. Keluarga kami Tuhan berkati. Anak-anak kami dalam pertumbuhan fisik Tuhan juga berkati agar selalu sehat. Yang sementara semester Tuhan tolong biar anak-anak kami dapat menyelesaikannya, hasilnya memberikan sukacita dan kebahagiaan. Lindungi dan sayangi mereka. Pekerjaan dan usaha kami Tuhan berkati. Kami percaya damai sejahtera-Mu akan menjadi milik bagian yang indah dalam hidup kami. Tuhan berkati para orang tua kami dalam usia indah. Semoga mereka selalu bersukacita dan beria-ria dalam Kristus, sehat dan bahagia. Berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Kasih sayang-Mu akan berlaku bagi mereka, agar mereka kuat dan teguh jamah hidup mereka, sehingga mereka selalu menyaksikan keajaiban dan mujizat-Mu. Ada banyak pergumulan kami. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Saudara-saudara kami yang bergumul dengan duka, Tuhan hiburkan dan hiburkan. Engkau juga tahu beban-beban hidup yang kami rasakan. Tolong kami Tuhan, dan biar kami dapat menemukan jalan keluar dari pergumulan kami. Kasihi para pelayan kami, agar mereka selalu setia melayani Tuhan. Kasihilah bangsa kami, biar damai sejahtera-Mu menjadi milik kami semua. Bimbing, kuatkan, dan lindungi kami, agar kami teguh menjalani kehidupan ini. Tuhan, ini doa dan harapan kami. Kami bawa semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, yang menyertai kehidupan kami kini dan selamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian yang indah dalam seluruh hidup kami. Kemurahan Tuhan tetap berlaku bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.